Mari bergabung bersama kami di GAB Damai Sejahtera Jombang. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau saat ini kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi Corona. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kami berikan judul sabar dalam menghadapi kesulitan.
Itu terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita belajar tentang kesabaran. Di tengah-tengah pandemi corona, di mana seluruh jalan, toko tutup semuanya, karena saat ini pandemi corona sedang merah. Hampir di seluruh kota Jawa dan Bali, kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang mencekam, di mana setiap orang ketakutan yang berkelebihan. Banyak di antara mereka yang meninggal karena COVID-19. Sebab itu, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki yang namanya kesabaran. Sabar dalam menghadapi kesulitan. Berbicara tentang kesabaran, arti kata sabar dalam bahasa Yunani adalah makrotumia, yang artinya adalah makro itu lambat atau lama, sedangkan tumia adalah marah. Di mana makrotumia ini berarti keterlambatan dalam marah. Artinya tahan dalam penderitaan. Itu menurut bahasa Yunani. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesabaran ini adalah tahan dalam menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa. Saat seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi pandemi corona, Tuhan menginginkan kehidupan orang-orang Kristen. Biarlah kita memiliki kesabaran, memiliki ketekunan, tahan dalam menghadapi
bermacam-macam persoalan, tidak mudah putus asa, tetap tenang. Sekalipun keadaan kita ini mencekam, tetapi bagi orang-orang yang punya keyakinan kepada Tuhan, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yakobus tadi. Jadi di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 itu ada 4 kata kesabaran yang diulang-ulang. Artinya kesabaran ini memang perlu. Berapa banyak orang-orang yang saat ini menghadapi situasi dan keadaan yang sulit, mereka tidak bisa punya kesabaran. Orang-orang yang tidak punya kesabaran, mereka saat ini sedang dilanda dengan ketakutan yang berkelebihan, mudah marah, emosional, putus asa. Tetapi berbeda ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa mengendalikan emosional kita. Kita bisa punya ketekunan hati. Kita bisa sabar. Kita bisa tenang dalam menghadapi situasi dan keadaan yang tidak menentu seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan, dibutuhkan satu kesabaran, dibutuhkan satu ketenangan, dibutuhkan satu keadaan yang tidak panik, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Karena di saat kita tergesa-gesa mengambil satu keputusan, maka seringkali kita salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita tidak sabar, karena kita tergesa-gesa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa kita dibutuhkan satu kesabaran? Karena menurut firman Tuhan, sifat Allah itu adalah panjang sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena memang teladan Kristus. Kita ini harus memiliki kesabaran. Bapak Ibu bisa buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22 bisa dibuka. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, perhatikan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus. Salah satunya adalah kesabaran. Memang tidak mudah ketika kita dilanda dengan situasi dan keadaan yang sulit. Kita bisa sabar, bisa tenang, bisa mengontrol emosi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih,
Dikatakan di dalam Yakobus tadi, Yakobus 5 ayat yang ke-7, seorang petani yang sedang menanam, dia sabar menunggu hasil panennya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seorang petani ketika dia menabur benih, itu tergantung benih yang ditanam. Kalau benih itu adalah padi, 3 bulan kemudian seorang petani bisa mengambil hasil panen dari apa yang ditanam. Tapi seorang petani harus menunggu selama 3 bulan. Nah, pada saat menunggu hasil panen, tentunya ada banyak hal yang dilalui dalam proses. Benih itu harus disiram, harus diberi pupuk. Ketika mulai bertumbuh, cuaca juga menentukan. Ada badai, angin topan, ada hujan. Ada musim panas, musim dingin, dan musim semi. Dan seorang petani harus sabar menantikan hasil panen dari apa yang ditanam. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya tidak tahu keadaan jemaat Tuhan akhir-akhir ini. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang menghadapi musim nyerotok, musim gugur, di mana seluruh pekerjaan, bahkan usaha pekerjaan kita dalam situasi PPKM lebih lesu, lelah, luyuh. Hampir seluruh dunia mengalami yang namanya perdagangan sekarang ini stagnan, tidak bergerak. Apalagi di lockdown, PPKM, semua jalan ditutup, toko-toko tutup, dibatasi dan tidak boleh buka malam. Apakah yang terjadi? Penderitaan yang kita alami. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tadinya berjualan, sekarang mereka tidak bisa berjualan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, bahkan kita harus stay at home, harus tinggal di rumah. Berapa banyak di antara saudara-saudara dia berkata, kita harus menunggu tinggal di rumah berapa lama? Sampai kapan pandemi corona ini berakhir? Sampai kapan kita terus tinggal di rumah? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, berbahagialah apabila kita bisa stay at home. Kita bisa tinggal di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau dibandingkan dengan seorang dokter, sepulang dari rumah sakit, mereka tidak berani pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri. Mereka harus berada di sebuah hotel. Mereka tidak bisa pulang ke rumah. Betapa bahagianya saudara dan saya ketika kita bisa stay at home. Kita bisa punya banyak waktu untuk keluarga. Kita punya banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab itu, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, dibutuhkan satu kesabaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa sabar dalam menantikan pandemi corona yang sampai saat ini belum ada yang tahu sampai kapan ini akan berakhir.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dibutuhkanlah satu kesabaran. Sabar terhadap sesama. Kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabar terhadap sesama artinya kita harus sabar ketika orang lain melakukan satu kesalahan. Berapa banyak orang-orang yang tidak sabar, tidak mau menerima kesalahan orang lain. Kolose 3 ayat 13. Bapak Ibu, kita akan baca, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam kitab Kolose 3 ayat ketiga dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Apabila ada seorang yang berbuat salah kepada kita, apakah kita bisa sabar? Apakah kita bisa mengampuni kesalahan mereka? Atau malah kita marah-marah, menaruh dendam? Bukankah Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, sesuai dengan firman Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, sabar menanti kedatangan Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan. Coba dibaca yang kedua tadi itu. Sabar menanti kedatangan Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-12, ya. Kita baca bersama-sama. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita sabar dalam menantikan waktunya Tuhan, kita bisa mengerti. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang sedang hamil. Ketika ibu ini hamil, dia harus menunggu waktu 9 bulan sampai datangnya kelahiran seorang anak yang ditunggu. Seorang ibu, dia harus sabar menunggu waktu yang ditentukan Tuhan. Dalam proses menunggu, Bapak Ibu, seorang ibu ini nggak bisa cepat-cepat. Kelamaan kalau di 9 bulan. Aku nggak mau, aku mau 3 bulan. Bapak Ibu, ketika bayi itu dipaksa dikeluarkan 3 bulan, apa yang terjadi? Bayi itu mati. Kenapa? Karena ibu ini nggak sabar. Sedangkan proses kehamilan seorang anak itu lahir itu waktunya 9 bulan. Nah, seorang ibu ini harus menunggu proses ini sampai batas waktu yang ditentukan. Memang menunggu ini adalah waktu yang sangat membosankan. Tetapi ketika seorang ibu ini mau menunggu sampai waktu yang ditentukan 9 bulan,
maka anak dalam kandungan itu akan lahir sempurna. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita sadar tentang keberadaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam menanti waktunya Tuhan, dibutuhkan satu ketekunan. Ketika kita tekun, ketika kita sabar, ketika kita bisa tahan dalam menghadapi bermacam-macam masalah dan cobaan, ketika kita tidak putus asa, ketika kita tidak kecewa, ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, ketika kita tenang, ketika suasana berubah menjadi baik, apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, sabar dalam kesulitan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita yang di tengah-tengah pandemi corona, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita ini bersabar dalam kesulitan, punya pengharapan kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang tidak sabar menantikan kehadiran Tuhan. Berapa banyak di antara mereka yang tidak sabar dalam menghadapi kesulitan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka ngomel kepada Tuhan. Kenapa ini harus terjadi dalam hidup kami? Kenapa kami tidak mendapatkan mujizat? Kenapa kami harus mengalami yang namanya pandemi corona? Ada beberapa di antara anak Tuhan, ketika dia reaktif, ketakutan yang berkelebihan, mereka tidak punya kesabaran, mereka tidak punya ketekunan. Ketakutan yang berkelebihan menurunkan imun kita sendiri, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal karena mereka tidak sabar dalam situasi dan keadaan yang tidak menentu seperti ini. Ada seorang yang bernama Ayub. Orangnya saleh, jujur, baik. Satu saat harta dan kekayaannya habis. Ke-10 anaknya mati semua. Dirinya sakit. Istrinya tidak mendukung, malah mencela. Kutuki saja Tuhanmu. Apakah Ayub putus asa dalam menghadapi situasi dan keadaan yang cukup berat? Mungkin ada di antara jemaat yang baru saja ditinggal oleh anak yang dicintai, ngurung di kamar tidak mau keluar, menunjukkan kesedihan, susah.
itu baru satu yang meninggal. Ayub ke-10 anaknya meninggal semua. Apakah Ayub mengurung diri kamar dan putus asa? Ayub dia tetap punya kesabaran dan keteguhan iman. Dia tidak goyah. Dia tetap tegar. Dia berkata, Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Dalam situasi dan keadaan yang sulit, Ayub dia punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya tidak tahu keadaan jemaat Tuhan hari-hari ini. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami akibat dari pandemi corona, usaha kita hancur, mungkin bisnis pekerjaan kita hancur, tapi kita masih punya kesehatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sekalipun pandemi corona melanda kita, seluruh dunia mengalami situasi dan keadaan yang sulit. Tapi kalau kita punya kesabaran dan ketekunan, seperti apa yang dialami Ayub pada waktu itu, Ayub dia tetap tegar. Ayub dia tidak menyerah dengan keadaan. Ayub masih punya pengharapan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah melewati masa-masa yang sukar, berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, percayalah kepada Tuhan. Hari ini, ketika engkau menghadapi satu situasi dan keadaan yang sulit, dan engkau bersabar terhadap sesamamu, bersabar menantikan waktunya Tuhan, bersabar dalam kesulitan, saya percaya pemulihan demi pemulihan terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi. Seluruh jemaat Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu telah kami sampaikan. Biarlah firman ini boleh menguatkan iman kami. Bagi jemaat Tuhan yang hari-hari hidup mereka mengalami satu kesulitan karena pandemi corona, Roh Kudus, Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan keteguhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka mampu menghadapi situasi dan keadaan yang tidak menentu. Seperti apa yang dialami Ayub pada waktu itu. Dia tetap punya keteguhan hati, tidak menyerah dengan keadaan, tidak putus asa, tapi punya pengharapan. Percayalah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada jemaat Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan akan dipulihkan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Apapun keadaan jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus.
Kalau ada di antara mereka yang kekurangan ekonomi, permasalahan terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terjadi pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga dan rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang kekasih, engkau menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.